Selamat bertemu lagi dalam ibadah doa Gereja Kemah Injil Indonesia Filipi Cengkareng Jakarta. Di hari Jumat ini bersama dengan saya Pendeta Masri yang akan membawa perenungan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, yaitu yang terambil dari Markus 10 ayat ke-46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimius. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan serta melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui pembacaan firman Tuhan ini, yang menjadi perenungan kita adalah mengalami mujizat Tuhan. Berbicara tentang mujizat, tentu setiap orang ingin mengalaminya. Setiap orang ingin merasakan mujizat Allah itu terjadi dalam kehidupannya. Dan belajar dari pengalaman Bartimius ini yang buta, ia mengalami mujizat Tuhan sehingga ia dapat melihat. Dan apa rahasianya sehingga Bartimius ini mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama adalah pada ayat yang ke-46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Cerita ini juga dituliskan di dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas. Nah, kalau kita perhatikan dalam Injil Lukas ayat 18, Injil Lukas pasal 18 ayat ke-35 berkata, "Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko." Nah, kalau kita melihat kedua bagian firman Tuhan ini, seolah-olah ada perbedaan antara Lukas dan juga Markus. Nah, kalau di dalam Markus tadi dikatakan bahwa ketika Yesus keluar dari Yeriko, ia melihat seorang pengemis duduk di pinggir jalan. Nah, kalau dalam Injil Lukas dikatakan waktu Yesus hampir tiba di Yeriko. Sepintas kita melihat ada perbedaannya, seperti ada pertentangan. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam bagian firman Tuhan ini, tidak ada yang bertentangan, tetapi keduanya menjelaskan hal yang sama tapi versinya berbeda. Jadi kalau Markus dikatakan ketika Yesus mau keluar, dan juga dalam Injil Lukas mengatakan ketika Yesus hampir masuk. Yang jelas, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimius sudah ada pada waktu Yesus mau masuk ke Yeriko. Bartimius sudah ada di sana. Dan ketika Tuhan Yesus keluar dari Yeriko, Bartimius juga ada di pinggir jalan. Ini menjelaskan tentang kesetiaan daripada Bartimius untuk menantikan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apa rahasianya sehingga Bartimeus ini mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama adalah kesetiaan untuk menunggu. Sejak Tuhan Yesus mau masuk kota Yeriko dan kembali, Bartimeus masih dan tetap ada di situ untuk menunggu Yesus. Artinya kesetiaannya dalam menunggu. Kesetiaan ini diperlukan dalam kehidupan kita dan sangat penting. Apalagi dalam keluarga kita, kita harus setia terhadap keluarga kita melewati mungkin masa-masa sulit. Juga setia kepada gereja, setia kepada pekerjaan kita dan segala sesuatu yang dipercayakan. Kita harus setia dan kesetiaan itu akan membuahkan hasil. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Bartimeus setia menunggu Tuhan sehingga dia mengalami mujizat Allah dalam kehidupannya. Saudara, berbicara tentang menunggu bukanlah hal yang gampang. Ini adalah pekerjaan yang sangat sulit, yaitu menunggu. Tapi saat kita setia untuk menunggu waktunya Tuhan, sangat luar biasa. Kita pasti melihat mujizat Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Ingin mengalami mujizat Tuhan? Setia menunggu waktunya Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Dan berikut apa rahasia untuk mengalami mujizat Tuhan? Pada ayat yang ke-48 berkata, banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, Anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun Bartimeus ditegur orang, Bartimeus tidak menghiraunya, bahkan ia berteriak lebih keras lagi. Ia tidak menghiraukan keadaan yang ada di sekitarnya. Dia tidak pasrah dengan keadaannya sebagai pengemis dan orang buta. Yang ia butuhkan adalah usaha yang ia kerjakan adalah berharap ia mengalami mujizat yang daripada Tuhan itu kesembuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketekunan dan kerja keras itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita supaya kita dapat mengalami mujizat Allah itu dalam hidup kita. Bartimeus, dia tidak pasrah dengan keberadaannya sebagai pengemis dan juga kondisinya yang buta dan ditegur oleh orang. Tapi dia tetap berjuang dan berusaha, dan hasilnya mujizat Allah nyata dalam kehidupannya. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan rohani kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Harus kita tekun dan berusaha dan bekerja keras, dan kita pasti mengalami mujizat Tuhan. Ada istilah yang selalu kita katakan bahwa ora et labora, berusaha dan juga berdoa, maka kita pasti mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Dan yang berikut adalah pada ayat yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa ambil pelajaran untuk menanggalkan masa-masa lalu kita. Bisa kita ibaratkan menanggalkan jubah kita, lalu kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan. Artinya kita harus meninggalkan masa lalu kita. Setelah kita meninggal dan kita berjuang untuk bertemu dengan Yesus. Bartimeus ini, apa yang dilakukan? Dia menanggalkan jubahnya, lalu dia datang kepada Yesus Kristus. Hal ini juga yang dikatakan Rasul Paulus dalam tulisannya. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari untuk mencapai tujuan tersebut. Bartimeus mengalami mujizat ini adalah karena dia menanggalkan
jubahnya lalu datang kepada Tuhan Yesus. Apa yang merintangi kita, apa yang menghalangi mujizat Allah itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tanggalkan. Setelah kita tanggalkan, kita datang kepada Yesus. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Pada ayat yang ke-51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Saudara, Bartimeus ada di pinggir jalan itu sebagai pengemis. Yang dia minta kepada orang-orang yang lewat di situ adalah meminta belas kasihan orang supaya orang memberi, mungkin berupa makanan dan uang kepadanya. Tapi pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus, ini menarik. Pada waktu Yesus menawarkan sesuatu kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Mungkin kita bisa berpikir, pasti dia minta supaya dia bisa menjadi kaya, ataupun fasilitas-fasilitas supaya dia bisa melakukan sesuatu, ataupun kemewahan. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, Bartimeus tidak meminta uang, tetapi dia minta sesuatu yang lebih kekal. Apa itu? Supaya ia dapat melihat. Karena dengan melihat kehidupan yang lebih baik lagi, maka dia bisa berbuat lebih banyak lagi. Seandainya dia minta kekayaan, mungkin kekayaan bisa hilang. Kalau dia minta uang, mungkin uang bisa habis. Tetapi jika dia bisa melihat, maka dia bisa melakukan hal yang lebih besar lagi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mengalami mujizat ini adalah karena ia meminta satu hal yang kekal dalam kehidupannya. Apa yang kita butuh saat ini? Kita butuh uang, kita butuh kekayaan. Tapi yang sangat luar biasa adalah bagaimana kita dapat melihat karya Allah yang besar itu dalam kehidupan kita. Mata rohani kita bisa terbuka melihat pekerjaan besar Tuhan itu. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita, mintalah sesuatu hal yang kekal. Karena tujuan akhir hidup kita adalah hidup yang kekal. Pada ayat yang ke-52 berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan kau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Rahasia mengalami mujizat itu adalah karena tahu untuk mengucap syukur. Saudara, setelah memperoleh apa yang diharapkan Bartimeus, dia mengikut Yesus. Di sini kita melihat satu hal yang sangat menarik, yaitu tentang tahu untuk mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Berapa banyak orang yang telah ditolong oleh Tuhan, berhasil dalam kehidupannya, keluar dari masalah, bebas dari persoalan, dan tidak tahu bersyukur dan berterima kasih atas karya Tuhan. Kita melihat Bartimeus di sini, saudara dikasih oleh Tuhan, setelah dia mengalami mujizat Tuhan, dia melihat dengan matanya, lalu dia mengikuti Yesus. Tentu kita ingin mengalami mujizat Tuhan seperti Bartimeus. Rahasia untuk mengalami mujizat Tuhan ini adalah kesetiaan kita, menunggu waktunya Tuhan, ketekunan kita, ora et labora, melupakan masa lalu kita, meminta hal yang bersifat kekal, dan setelah itu kita tahu bersyukur atas karya Tuhan dalam kehidupan kita. Mujizat Allah masih nyata bagi setiap orang yang berharap dan berserah padanya. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.